Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi tahirin siyama baqiyatullahi fil aradhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih kembali bertemu dalam kajian, dalam ziarah dan ngaji kitab Uyun Akhbarul Ridha. Kita berziarah, kita menghubungkan diri kita dengan Imam Ridha alaihissalam. Setelah itu kita mengkais ma'rifat, mengkaji tentang Imam Ridha alaihissalam dalam kitab Uyun Akhbarul Ridha. Kita ingin mengenal ruang lingkup yang telah dipersembahkan oleh Syekh Saduq dalam kitab Uyun Akhbarul Ridha berkenaan tentang ruang lingkup kehidupan Imam Ridha alaihissalam, ruang lingkup pemikiran Imam Ridha alaihissalam. Insyaallah sedikit demi sedikit kita akan membacanya, memahaminya, mendiskusikannya. Hari-hari ini Muharram Safar, hari-hari yang penuh dengan duka, hari-hari bahkan dalam bulan Safar ini adalah bulan juga syahadahnya Imam Ridha alaihissalam. Jadi kalau Muharram khusus Imam Husain alaihissalam dan 20 Safar adalah Arba'in Imam Husain alaihissalam, akan tetapi di akhir bulan Safar ini adalah bulan duka untuk Imam Ridha alaihissalam. Saya mengucapkan duka, tasliyat buat kita semua, ikhwan akhwat sekalian, atas hari-hari duka ini. Baik, kita tidak memperpanjang lebar muqaddimah lagi. Kita akan mulai ziarah kita dengan seperti biasa, ritual kita, kebiasaan kita dengan memohon supaya kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Kalau seandainya hubungan itu terjadi, maka itulah yang dikatakan dengan ziarah. Jadi pertemuan terjadi, hubungan terjadi. Imam mendengarkan kata-kata kita, imam menjawab kata-kata kita. Imam mendengarkan salam kita, imam menjawab salam kita. Sebuah ritual atau sebuah perbuatan yang sangat indah, sebuah perbuatan yang dimana efeknya menembus alam materi. Materi kita panggil, kita sebutkan nama imam, tetapi efek dari pengaruh dari panggilan ini menembus ruang dan menembus waktu. Menembus ruangnya adalah kita hari ini di rumah kita, Imam Ridha alaihissalam di Mashhad, yang sering saya katakan bahwa kalau kita berziarah, kalau kita sedang baca doa, Bapak Ibu juga duduk, usahakan sama-sama kita menghadap Khurasan. Khurasan itu kira-kira Mashhad ke kanan sedikit, berapa derajat lah. Jadi jangan pas menghadap kiblat, itu menghadap Imam Ridha alaihissalam. Nah, kita tembus ruang, kita berada di rumah kita mampu terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Dan juga kita menembus waktu. Menembus waktu ini sangat luar biasa. Dalam artian apa? Efek dari ziarah Imam Ridha alaihissalam, efek dari keterhubungan dengan Imam Ridha alaihissalam membuat kita bukan hanya diperhatikan saat ini, bukan hanya salam kita dijawab saat ini, tetapi memiliki efek di luar waktu, yaitu bahkan di saat di alam barzakh, di alam kiamat,
kita masih terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam hanya karena perkara kita telah berziarah ke Imam Ridho alaihissalam. Luar biasa sekali, pengaruh yang sangat luar biasa, itu pengaruhnya menembus ruang dan menembus waktu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan membaca doa izin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala باب من أبواب بيوت نبي صلواتك عليه وآله. Kita semua pada dasarnya sedang ingin, kalau di sini dikatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berdiri di depan salah satu pintu rumah Nabi-Mu, salawatmu atasnya dan keluargamu. Jadi seolah-olah kita sedang berada di depan pintu, itu pintu gerbang Imam Ridho. Tapi dalam kesempatan ini bahkan kita ingin mengatakan bahwa, ya Allah, saya sedang berada di pintu, di mana pintu ini menembus ruang dan menembus waktu untuk bertemu dengan Nabi-Mu. Kita hari ini menembus ruang dan waktu untuk bertemu dengan Imam Ridho alaihissalam. Kita berdiri di depan pintunya, yang dimana ketika kita bertemu dengan Imam Ridho alaihissalam, kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad mana'tan nasa yadkhulu illa bi'izni. Fakulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhad asy-syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati. Ya Allah, kami mengimani, kami percaya pada kemuliaan kota Mashhad. Selayaknya adalah kami hari ini berada di kota Mashhad, berada di salah satu pintunya. Ada banyak pintu kalau masuk karam Imam Ridho alaihissalam. Ada Babul Ridho, ada Babul Jawad, ada Babul Syekh Tusi, ada Babul Tabarsi, ada Bab Nawab Safawi. Pintu-pintu besar yang dimana sebelum masuk karam Imam Ridho alaihissalam, kita berdiri di depan pintu itu. Ya Allah, kami percaya. Bahkan banyak dari orang-orang Indonesia, ya Allah, pada saat Muharram, pada saat bulan Safar seperti ini, entah itu sebelum hari-hari Arba'in, pas seperti hari-hari ini, sebelum Arba'in Imam Husain alaihissalam, atau nanti setelah Arba'in Imam Husain alaihissalam, Mashhad akan dipenuhi oleh orang-orang Indonesia. Orang-orang kita di sana menjadi tempat orang berkumpul. Akan tetapi, wahai Imam Ridho, ya Allah, kami tertinggal, kami jauh dari Mashhad, kami tidak sedang dalam perjalanan menuju Karbala, kami tidak sedang berjalan menuju kota Mashhad. Kami seolah-olah orang-orang yang tertinggal. Kami, orang-orang Iran bilang Jomonde itu adalah orang-orang tertinggal. Jadi seolah orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang hari ini sedang menuju Karbala, sedang menuju Mashhad. Ya Allah, kami meyakini itu. Hanya saja pada saat ini kami hanya bisa memanggil berziarah dari jauh, ya Allah.
واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هاجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فحمي بلذيذ مناجاته وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض على طاعة علي بن موسى الرضا والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي وإن لم أكن أهلا لذلك وأنت أهل لذلك. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah ziarah izin masuk kita. Semoga kita diterima sebagai ziarah dari Imam Ridha alaihissalam, walaupun kita memanggil Imam Ridha alaihissalam dari rumah kita masing-masing. Kita lanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabiyyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salat la yaqwa ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib abdika wa akhi rasulik الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين. صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي
عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصالحين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المعدي النبي وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البر. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك
ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافلا عائدا مما جنيت على نفسي واهتطبت على ظهري وكل شافئا إلى الله يوم فقري وفاقتي فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأه من كل ولية دونهم اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وهملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدنك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن اللهم صل على محمد وآل محمد. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita, doa kita yang diajarkan kepada kita ketika kita menyapa Imam Ridho alaihissalam. Kita berdoa dengan kita berziarah dengan hal tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya kita menyebut, memanggil, memberikan salam kepada imam, berziarah. Tapi bukan dengan doa-doa yang diajarkan kepada kita, tapi dengan hati kita sendiri. Silakan sampaikan salam kepada imam ketua. Silakan sampaikan hajat kepada Imam Ridho alaihissalam. Apa yang ingin kita, apa yang menjadi hajat kita, sampaikanlah, doakanlah. Semoga dengan menyebut, bertawasul kepada Imam Ridho alaihissalam, seluruh hajat-hajat kita dipenuhi dan segera dipenuhi. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil wa salli ala Muhammad. Ya Allah, salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa kita doakan orang-orang tua kita, seluruh anggota keluarga yang ada di rumah kita, orang tua kita yang entah itu masih hidup ataupun telah meninggalkan kita, tetangga-tetangga kita, para pecinta Ahlul Bait alaihissalam dimanapun mereka berada, untuk seluruh orang-orang yang kita selalu senantiasa bersama dalam kegiatan ziarah kita. Kita doakan semua buat para pejuang, buat orang-orang yang sakit, buat terkhusus buat pemimpin kita Sayyid Ali Khamenei dan para pejuang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan bangsa-bangsa terzalimi
bangsa-bangsa terjajah, terkhusus bangsa Palestina. Semoga kemerdekaan segera tercapai untuknya. Dan tidak lupa kita doakan doa senantiasa untuk doa keselamatan, kezuhuran Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Sama-sama kita panjatkan Allahumma kulli wa likul ibnil Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati ibnil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aynan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagai penutup ziarah kita sama-sama bacakan selawat khassah Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada al-Imam at-Taqi an-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ardi wa man tahta al-thara الشديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Kita akan lanjutkan kajian kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk sudah hadis ke bab ke-7, tapi masih hadis yang pertama, sebuah hadis yang cukup panjang dari Ali bin Muhammad An-Naufali. Beliau meriwayatkan sebuah peristiwa yang cukup panjang yang berkenaan tentang Harun Ar-Rasyid, Imam Ridha alaihissalam, Imam Musa Kazim dan Imam Musa Kazim alaihissalam, dan ada orang-orang yang di sekitar mereka yang mempengaruhi tentang orang-orang yang juga terpengaruh oleh kehidupan mereka. Kita dalam satu riwayat ini dia mencantumkan 3 riwayat, dan sekarang kita masuk riwayat yang kedua, bagaimana mengkisahkan tentang kebencian Yahya dan Ja'far yang dua-duanya adalah wazir dari Harun Ar-Rasyid, yang dimana mereka Yahya bersaing kepada Ja'far, di mana Ja'far ini adalah para pecinta, juga seorang pecinta Ahlul Bait alaihissalam. Kita sampai pada sampai sini. Yahya mengetahui mazhab Ja'far yang cenderung kepada tasayyu, maka ia menampakkan kepada Ja'far seakan-akan ia sejalan dengan mazhabnya, seolah-olah dia menjadi temannya Ja'far, sehingga Ja'far bahagia mendapatkan kabar informasi bahwa dia adalah seorang Syiah, lalu menyerahkan semua urusannya kepadanya dan memberitahukan kepadanya tentang Musa di Ja'far, dan dia menceritakan tentang semua kepada Ja'far, dan akhirnya Yahya mengetahui tentang kesyiahan Ja'far tersebut. Sebelum kita lanjutkan hadis ini, saya akan bacakan, saya menemukan sebelum saya bacakan hadis ini, saya akan tunjukkan profil dari Ja'far bin Muhammad. Jadi Ja'far bin Muhammad ini memiliki biografi. Nama lengkap adalah Ja'far bin Muhammad bin Ashad al-Khuzai. Dia adalah dari kabilah Khuzai,
gelar kedudukan sahabat dekat Harun ar-Rasyid. Dia terkenal sebagai sahabat dekat Harun ar-Rasyid, serupa sebagai wasi atau wazir, menterinya lah, bahkan komandan militer. Dari Wikipedia, ayahnya Muhammad bin As'as al-Khuzai, dia dari kabilah al-Khuzai, pemimpin Abbasiyah dan panglima militer. Lahir wafat tanggal pastinya tidak diketahui jelas, aktif menjadi pejabat awal tahun 170-an Hijriah dan wafat pasca setelah tahun 806 cepat atau setelah masa Harun ar-Rasyid berakhir. Intinya dia meninggal setelah wafatnya. Jadi ketika setelah wafat Harun ar-Rasyid tidak diketahui lagi peranannya dalam politik. Nah, garis waktunya intinya di situ singkat saja, sampai kepada tentang Sunni dan Syiahnya, dalam artian apakah dia seorang pecinta Ahlul Bait atau tidak. Nah, dalam Sibtain dikatakan keluarga ini diduga memiliki simpati terhadap Syiah. Bahkan Ja'far sendiri menerima pengaruh dari Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Dia sudah mengenal sejak Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam, yang disebut menjadi sebab kenapa dia dan ayahnya sebagai bersyiah atas dasar pengetahuan spiritual imam. Jadi mereka adalah pejabat Harun ar-Rasyid, tetapi juga sebagai seorang syiah. Ini yang saya dapat di beberapa catatan. Jadi, keberadaan juga dicatat oleh At-Tabari tentang keberadaan Ja'far ini, tetapi dia sebagai seorang pejabat Harun ar-Rasyid saja, bukan sebagai seorang apa keyakinannya, apa akidahnya. Dia tidak menyampaikan hal seperti itu. Tapi dalam Mutahin dan itu dikatakan kalau dia memiliki keyakinan, kepercayaan sebagaimana seorang Syiah. Dan bagaimana tentang Yahya. Ini ada juga tentang Yahya bin Khalid al-Barmaki. Nah, namanya Yahya bin Khalid bin Barmaki, judul Abul Fadl, keluarga kunyah itu maksudnya. Keluarga Burmakiyah, keturunan bangsawan Persia dan memeluk Islam. Jadi orang Iran latar belakangnya. Ayahnya Khalid bin Barmak, lahir tahun 1700 lebih kurang Masehi, meninggal tahun 805. Tapi di sini dijelaskan keruntuhan tahun 803. Bahkan terjadi kejatuhan keluarga Barmakiyah. Harun ar-Rasyid memenjarakan Yahya dan anak-anaknya, termasuk Ja'far bin Yahya. Jadi Ja'far ini adalah anaknya Yahya. Jadi efek dari kebencian berdasarkan riwayat tadi, ternyata fakta sejarahnya, fakta yang dikenal pada tahun 803, yaitu kira-kira akhir-akhir kekuasaan Harun, dia diberangus begitu, dihancurkan. Nah, jabatannya benar, Yahya memajukan sistem administrasi Abbasiyah, sangat populer, mendidik putra mahkota sebagaimana yang kita bahas, mendidik Muhammad bin Amin, putra Harun dan Zubaidah yang kelak menjadi khalifah. Nah, yang tadi kemarin dia bersaing, yang kita bahas dalam riwayat sebelumnya, bukan riwayat sebelumnya, pembahasan sebelumnya, mereka bersaing untuk siapa yang bisa mendidik Muhammad bin Amin. Dia sangat takut kalau Muhammad bin Amin dididik oleh oleh Ja'far, karena Ja'far terafiliasi dengan Syiah, di mana dikhawatirkan kalau Amin yang berkuasa maka menjadi Syiah lah, kira-kira begitu. Ja'far bin Yahya, baik, ini saja tentang kehidupan tokoh ini. Kita akan kembali kepada teks hadis kita.
Nah, kita lanjutkan hadis kita. Falamma waqafa ala madhhabihi sa'abihi ila ar-rasyid wa kana ar-rasyid yar'a lahu mawdi'ahu wa mawdi'a abih min nusratil khilafah. Fakana yuqaddimu fi amrihi wa yuakhiru wa Yahya la ya'lu ay yakhtabu alaihi ila an dakhala yawman ila ar-rasyid fa adhhara lahu iqraman wa jara bainahuma kalamu maziyati Ja'far li hurmatihi wa hurmati abihi fa amara lahu ar-rasyid fi dzalikal yaumi bi 20,000 dinar. Masyaallah. Jadi ketika Yahya telah mengetahui mazhabnya, ia pun menghasut Harun supaya Harun kira-kira memperhatikan bahwa Ja'far ini adalah para pecinta Alawi, para pecinta Ahlul Bait. Tolong kira-kira di apa namanya? Berhati-hati. Nah, Harun sebenarnya sangat menghormati kedudukan Ja'far. Kenapa? Dan kedudukan ayahnya. Karena sebagaimana biografi tadi yang telah kita baca, bahwa ayah Ja'far dan ayahnya sangat berpengaruh dalam tegaknya kekuasaan Bani Abbasiyah. Ayahnya karena jasa mereka dalam membantu kekhalifahan, maka kadang ia mengutamakan Ja'far dalam urusannya. Jadi kira-kira Ja'far dalam beberapa proyek diberikan proyek besar, kira-kira begitu, sehingga membuat Yahya sangat iri. Namun Yahya tidak henti-hentinya berusaha menjelekkan Ja'far di hadapan Harun, sampai pada suatu hari Yahya masuk menemui Harun, terus menampakkan penghormatan kepadanya, dan terjadi percakapan tentang keutamaan Ja'far serta kehormatan ayahnya. Jadi Harun benar-benar memuliakan Ja'far dan memuliakan ayahnya. Dan pada saat itu juga, di mana ada Harun, ada Yahya dan ada Ja'far, Harun memberikan kepadanya 20.000 dinar pada hari itu. 20.000 dinar itu sama dengan 20.000 keping emas. Bukan keping perak ya. Kalau perak itu dirham, ini dinar. Jadi 20.000 dinar. Kalau saya nggak tahu 1 dinar itu berapa gram emas, tapi di atas 1 gram, 3 gram atau berapa, nggak tahu saya, lupa saya. Tapi kalau seandainya per gram, per dinar adalah 1 gram, berarti sudah 20 kilo emas. 20.000 gram kali, kalau dirupiahkan minimal 1,5 juta, 1,5 juta atau sudah 1.800.000, kalau dikali 1 juta saja ini sudah 20 miliar lebih. 20 miliar lebih, kalau kita 500-nya sudah 30 miliar pada saat itu diberikan Harun kepada Ja'far. Nah, kebencian orang terhadap Ahlul Bait itu benar-benar mengakar dari zaman ke zaman. Dan kebencian ini langsung berada di tengah pusat kekuasaan, bukan di pinggir-pinggiran begitu. Jadi kebencian terhadap Ahlul Bait ini benar-benar di tengah inti peradaban umat Islam. Sehingga keberadaan Syiah Syiah ini dan kebencian mereka terhadap Ahlul Bait benar-benar kebencian yang sangat mengakar dari zaman ke zaman. Famsaka Yahya an ayyaqula fi syai'an hatta amsa summa qala lirrasyid ya amiril mu'minin qad kuntu akhbartuka an Ja'fari wa madhhabi fatukadzibu anhu wa hahuna amrun fihi al Faisalu qala wa ma huwa qala innahu la yasilu ilaihi malun min jihatin minal jihatin illa akhraja khumsahu. Jadi kira-kira diprovokasi
diprovokasi Harun, katanya kalau nanti saya akan bacakan, kalau sudah kau kasih itu uang nanti diserahkan itu seperlimanya jadi khumus katanya. Bahwa jahabihi ila Musa bani Ja'far walastu asyukku annahu qad fa'ala dzalika fil 20 alfa dinarin allati amarta bihalahu faqala Harun inna fi hadha la faisalan fa arsala ila Ja'farin lailan wa qad kana arafa si'ayata Yahya bihi fatabayana wa azhara kullu wahidin minhuma li sahibihi adawah falamma taraqa Ja'far Rasulur Rasyid bil laili khasya ay yakuna qad sami'a fihi qaula Yahya wa annahu innama da'ahu liyaqtuluhu fa afada alaihi ma'an wa da'a bimiskin wa kafurin fatahannata bihima wa labisa burdatan fawqa thiyabih wa qabala ila Rasyid. Jadi setelah dia kasih itu uang sebanyak 20 dinar, Yahya masih belum puas. Yahya pun menahan diri untuk tidak mengatakan apapun tentang sampai sore. Jadi setelah sore, lalu ia berkata kepada Harun, "Ya Amiril Mukminin, aku telah mengabarkan kepadamu Ja'far dan mazhabnya, namun engkau mendustakan ucapanku. Kau tidak mempercayai ucapanku." Kira-kira begitu. Kini ada perkara yang menjadi pemisah, penentu. Jadi inilah hal yang menjadi penjelas. Kalau si Ja'far itu benar-benar orang Syiah, kira-kira begitu. Baik, apa itu kata Harun? Harun berkata, apa itu? Yahya menjawab, tidakkah sampai kepada Ja'far suatu harta dari arah manapun kecuali ia mengeluarkan 1/5 atau khumus, lalu mengirimkannya kepada Musa bin Ja'far. Perkara khumus adalah perkara yang sudah dikenal terhadap orang-orang Syiah. Kita memiliki khumus, bukan hanya sebatas khumus dari rampasan perang, tapi khumus pendapatan. Nah, dia mengatakan bahwa kau kan tadi sudah mengasihkan 20.000 dinar, maka dia akan memberikan 1/5 uang dinar itu kepada Musa bin Ja'far, karena pada saat itu pada masa Imam Musa bin Ja'far sebagai pemimpin orang Syiah. Nah, aku tidak meragukan bahwa ia juga telah melakukan terhadap 20 dinar yang telah engkau berikan itu. Dia ingin mengatakan bahwa Ja'far telah mengirimkan khumusnya kepada Musa bin Ja'far langsung. Nah, kira-kira begitu. Karena Ja'far adalah orang Syiah yang taat karena Ja'far adalah orang Syiah yang taat dalam pandangan Yahya. Harun pun berkata, apakah ini benar-benar penentu? Apakah benar-benar ini adalah perkara di mana kau ingin membuktikan kalau si Ja'far adalah sebagai seorang Syiah? Harun berkata, maka ia mengutus seorang menemui Ja'far pada malam hari. Akhirnya dia utus pasukannya untuk menjemput Ja'far. Ja'far mengetahuinya ada hasatan Yahya terhadap dirinya. Dia pun sudah menduga kalau ada utusan datang, berarti pasti ada sesuatu ini. Pasti istilahnya ini pasti kerjaan si Yahya. Nah, ia takut bahwa Harun mengirim utusan hanya untuk membunuhnya. Bahkan dia khawatir bahwa utusan ini, panggilan pada malam ini, karena sudah dia kasih 20 dinar, apa artinya? Sudah kasih 20 dinar, tiba-tiba malam dipanggil lagi. Kira-kira begitu. Pasti ada sesuatu yang pasti bukan sesuatu yang perkara yang biasa. Sedangkan dia juga sudah mengetahui bahwa tadi di situ ada Yahya. Yahya selalu bersaing kepadanya, bahkan menuduh kesyiahannya. Maka akhirnya karena dia pikir bahwa sudahlah, selesailah saat ini, dia pun mandi memakai minyak wangi, misk dan kafur untuk pengawetan jenazah atau kunut ini. Dia pun pakai kapur sebagai kunut dalam keyakinan Ahlul Bait. Lalu mengenakan burdah, yaitu aba. Jadi seolah-olah dia benar-benar sudah siap untuk mati. Lalu mengenakan burdah di atas pakaiannya dan pergi menemui Harun. Nah, walamma waqa'at alaihi anhu wa shamma raihatal kafur wa ra'al burdata alaihi qala ya Ja'far ma hadza faqala ya Amiril Mukminin
qad alimtu annahu su'iya bi indaka falamma ja'ani rasuluk fi hadhihi as-sa'ah lam aman an ayyakuna qad qaraha fi qalbik ma yaqulu alayya fa arsalta ilayya litaqatulani qala kalla walakin qad ubartu annaka tab'atu ila Musa bin Ja'far min kulli ma yasiru ilaika bi khumusihi wa annaka qad fa'alta bidzalika fil 20,000 dinarin fa ahbabtu an a'lama dzalika faqala Ja'far Allahu akbar ya amiril mu'minin ta'muru ba'dah khadamika yadhhabu fayatika biha بخواتمها فقال الرشيد لخادم له خذ ختم جعفر وانطلق به حتى تأتيني بهذا المال وسمى له جعفر جاريته التي عندها المال فدفعت إليه البدار بخواتمها فأتى بها الرشيد فقال له جعفر هذا أول ما تعرف به كذب من سعبي إليك قال صدقت يا جعفر انصرف آمنا فإني لا أقبل فيك قولا أحد قال وجعل يحيى يحتل في إسقاط جعفر. Nah, ketika Harun melihat dan mencium bau kafur, dia tadi sudah mandi kafur, dia pun melihat bahkan pakai aba untuk menutup mayat di tubuhnya. Ia berkata, wahai Ja'far, apa ini? Ja'far menjawab, wahai Amirul Mukminin, yaitu Harun ar-Rasyid, aku tahu bahwa telah ada orang yang menghasutku di hadapanmu. Ketika utusanmu datang kepadaku pada jam ini tengah malam, aku khawatir ucapan mereka telah menancap, itu ucapan si penghasut tadi telah menancap di hatimu dan engkau memanggilku untuk membunuhku. Jadi di sini benar-benar bahwa ketahuan Syiah di pemerintahan Harun ar-Rasyid itu sama dengan kematian. Jadi begitulah besarnya kebencian mereka terhadap para pecinta Ahlul Bait dan Ahlul Bait itu sendiri. Harun berkata, tidak, tapi aku diberitahu bahwa engkau selalu mengirim 1/5 dari semua harta yang datang kepadamu, kepada Musa bin Ja'far, sebagaimana hasutan Yahya. Aku ingin memastikan kepada engkau telah melakukannya dengan 20 dinar yang aku berikan hari ini. Ja'far berkata, jadi Ja'far ingin menjawab, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, wahai Amiril Mukminin, perintahkanlah salah seorang pelayanmu pergi mengambil beserta segelnya. Jadi dalam artian uang itu yang diberikan Harun kepada Yahya itu bahkan Ja'far sendiri belum membukanya. Harun memanggil seorang pelayan dan berkata, ambil cincin Ja'far, segel Ja'far, lalu bawakan kepadaku harta itu. Ja'far menyebutkan nama budaknya dan menyimpan harta tersebut. Budak itu menyerahkan bungkusan uang dengan segelnya. Pelayan membawa harta itu kepada Harun. Ja'far berkata, ini bukti pertama atas kebohongan orang yang menghasutku di hadapanmu. Harun berkata, engkau benar, wahai Ja'far, pergilah dengan aman, aku tidak akan menerima ucapan siapapun tentangmu. Namun Yahya tetap berusaha keras menyingkirkan Ja'far. Ini adalah salah satu potongan dari hadis Naufali tadi. Ada tiga potongan, saya katakan. Ini adalah potongan yang kedua, tapi dalam satu hadis, satu format hadis oleh Syekh Saduq. Dalam artian kebencian itu sampai seperti itunya. Dan bahkan dengan hadis ini menunjukkan bahwa terbukti sebagai Syiah, terbukti sebagai pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi pada saat itu berarti sama dengan kematian, dan orang pun sudah mengetahui bahwa para pecinta Ahlul Bait tidak mungkin masuk ke dalam kekuasaan Bani Abbasiyah pada saat itu. Dan dalam potongan hadis lain, An-Naufali berkata, saya bacakan dulu. Qala An-Naufali fahaddatsani Ali bin Hasan bin Ali bin Umar bin Ali an ba'dhi masyayikhi wa dzalika fi hijjatir Rasyid
qabla hadhil hijjah qala lakiyani Ali bin Ismail bin Ja'far bin Muhammad faqala li malaka qad ahmalta nafsaka malaka la tudabbiru umurul wazir faqad arsala ilayya fa'adaltuhu wa talabtul hawaij ilaihi. Jadi Naufil berkata, suatu hari telah menceritakan kepadaku Ali bin Hasan bin Ali bin Umar bin Ali dari beberapa syekh. Yaitu kapan itu terjadi? Pada hari Harun ar-Rasyid pergi ke kota Mekah sebelum kasus haji yang sebelumnya yang kita bahas kemarin. Harun ar-Rasyid juga pergi ke Mekah, bagaimana dia haji untuk menginformasikan tentang siapa putra mahkotanya. Jadi ini dalam haji yang lain. Terus dia berkata, aku bertemu dengan Ali bin Ismail bin Ja'far bin Muhammad. Lalu ia berkata kepadaku. Jadi Ali bin Ismail berkata, mengapa engkau membuat dirimu menjadi hina dan terabaikan? Jadi Ali bin Hasan bin Ali bin Umar bin Ali ini adalah salah satu orang Syiah yang cukup baik. Tetapi Ali bin Ismail bin Ja'far ini adalah salah satu cucunya Imam Ja'far as-Shadiq. Cucunya Imam Ja'far as-Shadiq yang bernama Ali. Jadi dalam artian kemanakan dari Imam Musa bin Ja'far. Mengapa engkau membuat dirimu menjadi hina dan terabaikan? Mengapa engkau tidak mengatur urusan-urusan wazir? Sungguh ia telah memanggilku, maka aku menemuinya dan meminta sebagai kebutuhan kepadanya. Bahwa Ali bin Ismail ini adalah bisa dibilang adalah seorang yang pengkhianat lah gitu bilang bahasa kita, sebagai seorang pengkhianat, orang Syiah tetapi tetap berkhianat. Nah, dalam hadis ini tujuannya nanti walaupun Ali bin Ismail adalah seorang pengkhianat, mengkhianati Imam Musa Kazim alaihissalam, tapi Imam Musa Kazim alaihissalam juga masih mengasihi Ali bin Ismail ini. Wa kana sababa dzalik an Yahya bin Khalid qala li Yahya bin Abi Maryam la tadullani alayya rajulin min ali Abi Talib talibillahu raqabatun fid dunya fa'awasi'u lahu minha qala bala adullak ala rajulin bihadhihi sifat wa huwa Ali bin Ismail bin Ja'far fa'arsala ilaih Yahya farsala ilaihi Yahya faqala akhbirni an ammik wa an syi'atihi wal mal alladhi yuhmalu ilaihi faqala lahu innil khabar wa sa'a bi ammihi fakana min si ayati an qala min kasratil mali indahu annahu tara dai'atan tusammal bashariyah bisalasin alfi dinar falamma daral mala qala ba'u la uridu hadzan naqda uridu naqdan kaza wa kaza fa amara biha fasabbat fi baiti malihi wa kharija minhu 30 alfa dinarin min dzalikan naqdi wa wazni fi thamanit bai'ah. Jadi ceritanya Nufail ini akan menceritakan bagaimana peristiwanya, bahwa bagaimana Ali bin Ismail ini sampai begitu tunduknya dengan Sultan, dengan Harun ar-Rasyid pada saat itu. Kenapa dia bisa menjadi pecinta Harun ar-Rasyid, ikut kepada Harun ar-Rasyid, bahkan menjadi provokator terhadap para pecinta Ahlul Bait untuk meninggalkan Imam Musa Kazim alaihissalam. Nah, penyebabnya adalah Yahya bin Khalid. Tadi Yahya, ini masih kasus Yahya tadi, berkata kepada Yahya bin Abi Maryam. Ada satu Yahya lagi namanya Abi Maryam. Tidakkah engkau menunjukkan kepadaku seorang dari keluarga Abu Thalib yang menyukai dunia? Dalam artian maksud di sini keluarga Abu Thalib dibandingkan dengan keluarga Abbasiyah. Jadi kan mereka pada saat itu semua mengklaim sebagai Ali Muhammad, cuman Ali Muhammad yang berhak untuk berkuasa adalah dari keluarga Abbas, sedangkan keluarga Abu Thalib tidak memiliki hak. Kenapa tidak memiliki hak? Karena
keturunan dari Ali bin Abi Thalib, bahkan dari seorang anak perempuan, sedangkan Abbas langsung dari keluarga pewaris dari laki-laki, karena pada saat itu Abbas masih hidup, jadi mereka meyakini klaimnya Bani Abbasiyah ya, bahwa kekhilafahan akan diwariskan kepada keluarga Nabi, dan orang yang berhak menerima itu adalah Abbas, yaitu paman Nabi, sebagai pewaris Nabi. Jadi mereka juga sama konsepnya, meyakini bahwa Nabi berhak mewariskan kekuasaannya, tetapi yang menjadi berhak berkuasa adalah keluarga Abbas, karena Abbas pada saat itu masih hidup. Sedangkan Imam Hasan dan Imam Husain adalah cucu Nabi dari anaknya, sehingga tidak mewariskan kekuasaan. Tidakkah engkau menunjukkan kepada kami dari keluarga Abu Thalib yang menyukai dunia, agar aku luaskan dunia baginya? Jadi begitulah cara-cara orang-orang untuk menipu. Ia menjawab, ada, aku akan tunjukkan seorang yang demikian, yaitu Ali bin Ismail bin Ja'far. Yahya pun mengirim kepadanya dan berkata, beritahukan kepadaku tentang pamanmu, tentang pengikutnya, dan tentang harta yang dibawa kepadanya. Akhirnya Ali bin Ismail juga bercerita. Ali bin Ismail juga akhirnya bercerita, berita itu ada pada berita itu ada padaku, lalu ia menghasut pamannya, mengatakan bahwa karena banyaknya harta. Jadi akhirnya diceritakan bahwa Imam Musa ini memiliki banyak harta. Bahkan dalam suatu peristiwa membeli sebuah tanah di Al-Bashariyah seharga 30.000 dinar. Jadi Imam Musa Kazim juga memiliki harta sebanyak 30.000 dinar. Ketika uangnya diserahkan, penjual berkata, aku tidak mau menerima mata uang ini. Jadi dia pilih-pilih dinar-dinarnya, poin-poinnya, dia bilang saya tidak mau ini, aku ingin jenis lain. Maka uang itu dikembalikan ke Baitul Mal, dalam artian ke tempat penyimpanan Imam Musa, lalu mengeluarkan 30 dinar dari jenis yang diminta sebagai pembayaran tanah. Baik, ini sedikit lagi, walaupun sudah jam 5, saya akan habiskan saja pada hari ini. Baik, qala Naufali, ini terakhir, potongan terakhir. Qala abi wa kana Musa bin Ja'far ya'muru li Ali bin Ismail wa yathiqu bi hatta rubbama kharajal kitabu minhu ilayya ba'dhi syi'atihi bi khatti Ali bin Ismail summa tawhasha minhu falamma arada ar-Rashid ar-rahlah ila al-Iraq balagha Musa bin Ja'far anna Ali bin akhihi yuridul furuji ma'a sultan ila al-Iraq farsala ilaihi malaka wal khuruji ma'a sultan qala li anna Ali alayya dainan faqala dainuka alayya qala fatadbiru iyali qala ana fihim fa'aba ilal khuruja farasala ilaihi ma akhi Muhammad bin Ismail bin Ja'far bisalasa mi'a dinar wa arba'atin alaf dirham faqala lahu ja'al hadza fi jahazaka wa la tu'tim wuldi. Jadi sepotong lagi, Ali Naufali berkata, jadi tadi kita sudah melihat bagaimana cara pengkhianati para pecinta Ahlul Bait adalah dengan uang. Jadi salah satu cara untuk mengkhianati para pecinta Ahlul Bait, salah satunya mungkin dilakukan dengan uang. Dan ini adalah menunjukkan satu sisi lagi bagaimana cintanya Imam Musa bin Ja'far kepada Ali bin Ja'far tadi, bin Ismail, Ali bin Ismail bin Ja'far. Ayahku bercerita bahwa Musa bin Ja'far alaihissalam bisa memerintahkan urusan kepada Ali bin Ismail dan mempercayainya. Sampai terkadang surat dari beliau kepada sebagian pengikutnya tulis dengan tulisan Ali bin Ismail. Namun kemudian beliau menjadi khawatir kepadanya ketika Harun hendak berangkat ke Irak.
Jadi hendak kembali ke Irak, ke Baghdad. Musa bin Ja'far mendengar bahwa keponakannya Ali bin Ismail ingin ikut bersama Sultan ke Irak. Maka beliau mengirim utusan kepadanya. Untuk apa engkau pergi bersama Sultan ke Irak? Ali menjawab, karena aku punya banyak hutang. Dalam artian saya akan mendapatkan duit kalau bersama khalifah. Hutang, kata terus imam berkata, hutangmu atas tanggunganku. Jadi akulah yang akan menyelesaikan hutangmu. Ali berkata, lalu nafkah keluargaku? Beliau menjawab, aku yang akan mencukupinya. Namun Ali tetap bersikeras ingin berangkat. Maka beliau mengirimkan imam, maksudnya mengirimkan melalui saudaranya Muhammad bin Ismail bin Ja'far sejumlah 300 dinar dan 40 dirham. Dinar ini emas dan dirham ini adalah perak. Seraya berkata kepadanya, gunakan ini untuk bekal perjalananmu. Bayangkan, sudah pasti dikhianati, tetapi juga masih disayangi. Dan jangan engkau buat membuat anak-anakku menjadi yatim, anak-anakmu guys. Mungkin salah saya. Fijal wala tu'tim wuldi. Terus dan jangan engkau buat anak-anakku menjadi yatim. Maksudnya anak-anak si Muhammad bin Ali bin Ismail tadi. Jadi begitulah cinta para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih terhadap cinta para pecinta cinta para imam kepada orang-orang Syiahnya. Bahkan kita sendiri pun mungkin terlalu banyak dosa, Bapak Ibu sekalian. Imam melihat banyaknya dosa kita, tetapi sayang dan inayahnya insya Allah akan terus menyertai kita semua. Baik, ini ada saya dapat satu pesan, kita sama-sama doakan. Assalamualaikum Ustaz Hafiz, mohon doa Ustaz buat Bu Faridah Muhammad Ali yang selalu ikut kelas. Iya, Bu Faridah selalu ikut kelas. Pengajian ini akan berangkat arba'in malam ini bersama jamaah Zuhar Indonesia dari tanggal 7 hingga 18 hari. Jadi Irak terus ke Mashhad 4 hari. Ibu Faridah mohon doanya, sama-sama kita doakan, bahkan kita yang mohon doa kepada Ibu Faridah dan seluruh jamaah-jamaah yang malam ini berangkat arba'in, insya Allah. Kita mohon doanya Ibu Faridah, doakan kami di Irak, yaitu di Najaf, Karbala, Samara, Kazamin, dan doakan juga kita di Haram Imam Ridha alaihissalam. Mohon sampaikan kepada imam, ada para pecinta-pecintamu setiap minggu bikin kajian, tetapi sebagai kerinduannya begitu. Sampaikan bahwa ada orang-orang seperti kita lah yang ada di dalam kajian ini. Baik, terima kasih, semoga Ibu Faridah selamat-selamat dalam perjalanan, lancar-lancar dalam perjalanan, diterima ziarahnya dan diijabah seluruh hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk keselamatan Ibu Faridah dalam ziarahnya, sama-sama kita bacakan Al-Fatihah yang sebelumnya kita bacakan selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan begitu pula semuanya dan semua para peziarah lainnya yang entah sudah berangkat ataupun bakal berangkat, kita bacakan juga untuk keselamatan mereka Al-Fatihah qabla salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Sampai di sini, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang hal ini, silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Semoga kajian dan ziarah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat selalu Ibu. Amin insyaallah. Insyaallah amin. Mudah-mudahan. Ya Bu. Buat Ibu Faridah, mohon doanya Ibu Faridah. Doakan buat kami Ya, insyaallah Ustaz, insyaallah. Yang tidak Ibu sempat masih untuk dalam berangkat. bas untuk ke airport ya. Iya Insyaallah Bu. Ustaz akan disampaikan salam Ustaz nanti insyaallah. Terima kasih Bu, terima kasih. Dan doa akan doakan untuk grup ini Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Imam Ridho selalu melihat kita semua. Ya, insyaallah Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, boleh bertanya nggak? Ya Bu, silakan. Kalau ciri-ciri pecinta yang sejati itu seperti apa? Setelah mendengar cerita tadi, di antaranya ada yang berkhianat dan ada yang setia itu. Ciri-ciri pecinta sejati Bu ya? Ya. Ciri-ciri cinta sejati itu begini, para pecinta orang mungkin bisa memiliki kecintaan kepada Ahlul Bait, hadir padanya. Itu bukan hal yang bisa dipungkiri. Jadi karena kecintaan itu adalah persoalan, kecintaan itu adalah bukan persoalan yang bisa kita bohongi. Akan tetapi kecintaan itu terkadang bisa hilang dalam diri kita. Makanya kalau kita lihat ziarah Asyura, kalau kita baca, salah satu doa kita apa? Supaya kita bisa minta istiqomah dengan cinta ini. Kita istiqomah mengikuti Imam Husain alaihissalam. Kita istiqomah bersama para maksumin alaihissalam. Jadi walaupun kita hari ini saya, Bapak, Ibu memiliki kecintaan terhadap para maksumin alaihissalam, memiliki kecintaan terhadap mereka, tapi belum tentu kecintaan ini mampu kita pertahankan hingga akhir hayat kita. Begitu juga sebaliknya, terkadang ada orang-orang yang benar-benar tidak mengenal Ahlul Bait salamullah alaih, bahkan membenci Ahlul Bait salamullah alaih, dan kebencian itu bukan hanya sebatas ciri-ciri. Walaupun ada ciri-ciri orang beriman itu ada dalam riwayat Imam Ja'far As-Shadiq, dalam riwayat Imam Hasan Askari, yang salah satunya adalah ziarah arba'in. Ada 5 ciri-ciri itu ada, tetapi itu ciri-ciri dalam artian kalau orang itu Syiah, dia pasti akan memiliki kecirian itu. Salah satunya adalah ziarah arba'in, memakai cincin di tangan kanan misalnya. Terus sholatnya 51 rakaat, dan itu ada memang riwayat seperti itu. Tapi yang penting itu berdasarkan pembahasan kita hari ini bahwa cinta kepada Ahlul Bait salamullah alaihi itu terkadang tidak bisa kita pertahankan. Itu yang menjadi persoalan. Bahkan kita melihat sendiri bagaimana Ali bin Ja'far yang dia adalah keluarga dari para maksumin alaihissalam, akan tetapi membuka dirinya untuk menjadi seorang pengkhianat, bahkan mengkhianati imam zamannya sendiri. Itu sedikit dari saya, Bu. Ada tanda-tandanya. Tetapi bukan berarti walaupun kita sudah memiliki cinta itu bisa abadi bersama kita. Dan makanya kita berdoa, ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik, dalam artian termasuk terhadap cinta kepada para imam alaihissalam. Sedikit dari saya, Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Baik, ada yang lain kira-kira? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar.